Memulai bisnis atau usaha kecil itu adalah proses belajar secara berkelanjutan. Jadi tidak perlu takut resiko, tidak perlu takut gagal selama ada upaya untuk belajar terus secara bertahap dan fokus. Nah, ini adalah banner tentang bisnis online, melayani jasa keuangan secara online, dan juga ini adalah jasa ojol, di mana mereka juga adalah bisnis atau bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Dan lihat, ini ada jasa layanan untuk tarik tunai atau pembayaran secara online melalui berbagai aplikasi digital yang ada di jasa keuangan perbankan. Bisa saja pembayaran melalui OVO, GoPay, Dana, atau mungkin juga tarik tunai dan lain-lain, COD. Semua itu adalah bisnis wirausaha modern yang relatif tidak membutuhkan modal besar kecuali keahlian untuk menggunakan dan terampil memanfaatkan sarana seperti gadget, HP, kemudian juga itu tablet atau mungkin itu laptop. Dan itu kita sudah bisa memulai bisnis dengan modal kecil tanpa lokasi permanen. Ini adalah beberapa jenis usaha tradisional yang buka di sore hingga malam hari. Relatif dengan spesifikasi produk dan jenis usaha, mereka mampu memetakan, mengidentifikasi siapa calon pelanggan mereka dan apa target usaha mereka ini ketika berjalan dari hari ke hari. Ini ada teman ojol yang sedang menunggu orderan, dan itu adalah aplikasi-aplikasi yang sifatnya sekarang marak di lingkungan dan kehidupan kita. Kita bisa sekarang membutuhkan sesuatu barang dan lain, dan kita tinggal di rumah, kemudian barang itu sampai di rumah dengan memanfaatkan aplikasi digital yang sekarang sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan pola perilaku yang ditentukan oleh daya beli masing-masing masyarakat itu sendiri. Ini ada 3 tahapan dalam rangka memulai usaha kecil. Yang pertama itu adalah tahapan awal perencanaan. Dan dari sisi manajemen, perencanaan itu sudah 50% dari keberhasilan. Oleh karena itu, poin pertama dari tahap awal perencanaan ini adalah tentukan ide bisnis dan produk atau jasa yang akan kita jalankan. Tentu jenis bisnis yang kita sukai, kita pahami, dan kita sebelumnya minimal sudah melakukan riset kecil terkait dengan siapa calon pelanggannya. Poin kedua adalah melakukan identifikasi pelanggan sekaligus daya unggul kompetitor kita. Kita wajib mengenali calon target konsumen, pelanggan kita, kebutuhan mereka, dan daya beli mereka, serta kita juga melihat kelebihan dan kekurangan pesaing kita dari jenis produk yang sama. Poin ketiga, ada baiknya kita buat perencanaan bisnis secara detail. Kita tuliskan visi, misi, dan strategi pemasaran dari bisnis kita, serta proyeksi keuangan secara mendetail. Kita harus mempunyai perilaku keuangan yang relatif tertib dan rapi, mungkin dengan catatan-catatan jurnal cash flow setiap hari, akuntansi mikro, baik terhadap mengenai persediaan maupun kas yang ada di tangan dan di bank. Poin keempat dalam tahap pertama ini adalah kita harus menentukan konsep produk dan keunggulan atau keunikan dari produk kita. Kita wajib menemukan unique selling point agar produk kita bisa lebih unggul atau berbeda dari produk sejenis dari pihak kompetitor. Emas atau perhiasan, apakah investasi atau cara unik dalam menabung, karena emas itu termasuk liquid. Jadi kapanpun bisa diuangkan kembali. Tetapi relatif bahwa ketika kita sudah masuk fase perencanaan, tahap awal adalah fase pengambilan keputusan untuk eksekusi dan melakukan tindakan nyata memulai bisnis itu. 4 poin pada tahapan pertama di depan pastinya mematangkan rencana tindak lanjut dan perilaku ke depan. Oleh karena itu, poin pertama dalam fase eksekusi tindakan ini adalah
kita perlu menyiapkan modal dan sekaligus mengelola modal dan keuangan itu secara bijak. Kita harus mengetahui sumber modal itu apakah dari tabungan sendiri, dari investor, dari pinjaman, dan tentunya dari manapun asal modal kerja itu, maka kita wajib mengelola arus kas dengan baik sejak awal, dan kita tentunya memiliki catatan-catatan keuangan terhadap jurnal cash flow-nya. Poin kedua pada tahapan kedua ini tentu kita fokus pada jenis bisnis yang kita lakukan. Satu jenis produk atau 2-3 jenis tapi masih dalam satu klaster, misal makanan dan minuman. Poin ketiga pada tahapan kedua ini adalah kita memiliki pola manajemen waktu dan disiplin. Ini artinya kita wajib mengatur waktu untuk pelaksanaan operasional bisnis itu sesuai dengan jam kerjanya. Kita disiplin dalam menjalankan kegiatan bisnis dan bisa memantau pergerakan dan sistematika aktivitas bisnis dalam satu skema ke satu skema. Bisnis modern dengan memanfaatkan aplikasi digital relatif tidak memerlukan tempat permanen. Padahal dalam bisnis konvensional, poin 4 ini dalam rangka tindakan kita perlu memiliki lokasi dan tempat permanen di mana operasional kegiatan bisnis itu kita langsungkan sehingga terpantau seluruh mata rantai aktivitasnya dari hulu hingga ke hilir, dan bagaimana mekanisasi pasar, pelayanan, dan juga penentuan bahan-bahan baku, bahan penolong itu bisa terlaksana secara sistemik dan teratur. Ada 4 poin pada tahapan pertama dan ada 4 poin juga pada tahapan kedua. Itu kita sederhanakan saja. Tentu setelah tahapan kedua kita lakukan aksi dan tindakan secara berkelanjutan, maka pada ukuran waktu tertentu kita bisa melakukan tahapan ketiga, yaitu memantau, mengukur, dan mengidentifikasi tingkat pertumbuhan dan rencana pengembangan dari usaha itu. Karena minimal di 3 bulan pertama sudah ada kelihatan kemajuan maupun perkembangan setelah kita menyelesaikan beragam masalah dari seluruh aktivitas usaha yang sudah berjalan tersebut. Itulah fase ketiga, fase pertumbuhan dan pengembangan. Dalam hal ini ada beberapa poin yang Poin pertama adalah kita mengutamakan kepuasan pelanggan dan berorientasi membuat pelanggan loyal. Dalam hari ini kita harus memberikan pelayanan terbaik, respon cepat, produk berkualitas, kemasan baik, sehingga pelanggan itu akan setia dan sesuai dengan tingkat kebutuhannya, dia akan kembali untuk menjadi pelanggan berikutnya. Dia akan belanja dan mengeluarkan uangnya dengan memberikan tingkat keuntungan tertentu kepada usaha kita. Mengutamakan kepuasan pelanggan ini ekuivalen dan relatif sama dengan ketika kita menjalankan bisnis menggunakan aplikasi digital, online, dan sejenisnya. Poin kedua pada tahapan ketiga ini adalah tentu meningkatkan kualitas diri sebagai pengusaha atau pelaku usaha, sekaligus memastikan kualitas produk atau jenis layanan bisnis kita sesuai dengan harapan, manfaat, atau sistem nilai yang ada dalam pola pikir dan pola perilaku pelanggan itu sendiri. Kita terus belajar mengenai dimensi teknis bisnis itu sekaligus juga mengenai manajemen keuangan. Karena kemajuan bisnis sebenarnya diutamakan itu adalah bagaimana pengelolaan keuangan dalam rangka mendorong proses produksi, proses pemasaran, proses tenaga kerja, dan juga proses-proses dalam rangkaian aktivitas bisnis itu sendiri. Kita bisa belajar dari teman yang menjalankan usaha sejenis sebagai mentor, atau kita banyak berdiskusi tentang kendala, hambatan, dan masalah yang kita hadapi dengan semua rangkaian kegiatan dari usaha itu sendiri. Nah, poin ketiga tentu kita melakukan promosi secara efektif dan berbiaya murah dan membangun jaringan.
Tentu dalam hal ini promosi yang kita gunakan bisa secara digital atau offline dan terus memperluas relasi bisnis, termasuk juga pengembangan dalam wilayah pemasaran dan pelanggan. Poin penting adalah kita melakukan evaluasi dan adaptasi. Ini poin keempat pada tahapan ketiga. Artinya apa? Kita bisa melakukan evaluasi secara rutin terhadap tim kerja maupun terhadap diri sendiri. Bagaimana menyelesaikan masalah dan mencari solusi efektif dengan menggunakan sumber-sumber daya secara lebih efisien dan ekonomis dan berdaya hasil. Tentunya kita di era bisnis digital maupun konvensional saat ini, tren pasar sangat cepat berubah karena seiring dengan pergeseran selera, daya beli maupun gaya hidup itu sendiri. Ini sharing kewirausahaan sedulur, tips dan 3 tahapan ini semoga membantu buat para generasi muda yang mau berwirausaha, Gen Z maupun Gen milenial, atau para calon pensiunan yang akan mencoba berwirausaha, atau mungkin para pekerja yang akan resign atau kena PHK. Monggo like, subscribe, komen, dan share, dan salam sehat, salam sejahtera, salam berwirausaha, maju terus.